Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan nge-breakdown episode ketiga dari series Daredevil Born Again. Jadi kemarin bagus banget ya teman-teman, sudah rilis nih episode 1 dan episode 2 nya dengan rating yang tinggi dan review dari para fans yang menunjukkan lampu hijau. Dan orang-orang juga suka ya teman-teman dengan penampilan Daredevil di Daredevil Born Again ini. Ratingnya juga tinggi banget nih di Rotten Tomatoes. Dan aku ingin nunggu nih gimana akhir dari series Daredevil Born Again part 1 ini. Dan nanti part 2 nya akan rilis akhir tahun atau awal tahun depan ya teman-teman. Wah, gila dan bagus banget ya teman-teman series Daredevil Born Again ini. Di awal-awal episode sudah diperlihatkan bagaimana menderitanya Matt Murdock ketika ia kehilangan Foggy Nelson atau sahabatnya itu sendiri ya, dibunuh oleh Bullseye. Wah, bener-bener emotional damage banget nih guys. Oke, di video kali ini kita akan nge-breakdown dan review langsung episode ketiga dari series Daredevil Born Again. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Yang belum join grup spoiler Telegram segera join, dan follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke guys, langsung aja kita nge-breakdown ya episode ketiga dari series Daredevil Born Again. Here we go. Melanjutkan episode sebelumnya di mana Matt Murdock menghajar habis-habisan para polisi kriminal tersebut. Episode ketiga dibuka dengan Matt yang mendatangi penjara Hector Ayala. Matt datang tentu sebagai pengacara yang akan membela Hector. Hector Ayala bercerita mengenai indahnya pantai Luquilo di Puerto Rico, tempat lahirnya Hector. Lebih tepatnya di kota San Juan, sesuai dengan komiknya ya teman-teman. Terlihat Hector merindukan tempat asal dan masa kecilnya. Matt menjanjikan Hector bahwa ia akan kembali melihat pantai tersebut dan berkumpul lagi dengan keluarganya setelah keluar dari penjara dan terbebas dari berbagai tuntutan. Scene pun berpindah di malam hari, di mana di sebuah dekat dermaga terlihat truk mencurigakan yang melintas, namun dihentikan oleh anggota mafia. Lelaki tersebut mengeluarkan pistol dan membunuh 2 orang sopir truk tersebut guys, dan langsung dieksekusi. Masih belum jelas ini scene siapa orang-orang kriminal ini dan tujuannya apa para gangster ini melakukan hal tersebut selain membuat keributan dan tidak bisa diatur. Nanti kita bahas ya. Terlihat Bebe Urich dalam acara The BB Report masih melanjutkan mewawancarai orang-orang secara random di jalan dan bertanya kepada orang-orang tersebut pendapat opini mereka tentang keamanan kota New York yang semakin menurun. Scene berpindah di kantor wali kota New York City. Wilson Fisk sedang sarapan pagi bersama istrinya Vanessa Fisk, membahas mengenai goals atau keinginan utama Wilson Fisk yang hendak ia capai dan motivasi sesungguhnya Wilson. Belum sempat ia melanjutkan kalimatnya, Wilson Fisk mendapat kabar telah terjadi pembunuhan kemarin malam dekat pelabuhan. Pembunuhan 2 sopir truk yang aku ceritakan tadi membuat rencana Wilson menjadikan daerah tersebut tempat wisata jadi terganggu. Ia meminta komisaris polisi Gallo dan juga rekan polisi yang lain untuk segera menginvestigasi, menghubungi dan memprioritaskan kasus ini ya guys. Vanessa pun memperingatkan Wilson Fisk bahwa para mafia ini sudah kacau nih, saling menyerang satu dengan yang lainnya tanpa adanya yang memimpin di wilayah tersebut, baik Wilson Fisk maupun Vanessa. Namun Wilson acuh aja, dan walaupun nyawanya juga terancam, Wilson Fisk tetap mengikuti goals dan tujuannya menjadi wali kota New York. Terlihat Wilson tidak peduli terhadap tikus-tikus mafia itu. Adegan pun berlanjut ke Matt Murdock di mana saat di dalam toilet ia dihampiri oleh Officer Powell yang di episode 2 kemarin diajar habis-habisan oleh Matt ya guys. Ternyata nggak mati ya gengs ini, cuman babak belur aja. Officer Powell ini curiga dengan Matt Murdock yang seorang buta namun kok bisa berkelahi. Officer Powell mengklaim bahwa Matt sudah menghalangi penyelidikan polisi dan akan dilaporkan terkait tindakannya tersebut kepada Hakim Cooper, hakim yang menangani kasus Hector versus polisi ini ya guys. Dan Matt bisa saja dikeluarkan dari kasus ini. Namun Matt Murdock tidak peduli. Matt berkata pemerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu melanggar hukum dan legalitas. Udah pasti merupakan pelanggaran berat dan berujung di penjara. Gertakan Matt Murdock ini membuat Officer Powell teriak. Scene berpindah ke tempat tersembunyi di mana terlihat ada lambang Punisher berwarna putih di salah satu tembok dengan tulisan triggered atau terpancing. Terlihat Agent Cherry yang sedang memasuki klub metal punk hendak menjemput saksi kunci yang akan membela Hector Ayala di pengadilan. Di episode sebelumnya ya berhasil diselamatkan Matt Murdock, yaitu Nick Torres. Ternyata si laki-laki ini disuap kokain obat-obatan oleh Agent Cherry agar ia mau bersaksi dalam persidangan membela Hector nanti. Persidangan pun dimulai. Officer Powell hadir sebagai saksi dan korban. Ia mulai memfitnah Hector Ayala terkait apa yang terjadi malam itu di peron tersebut. Ia mulai merangkai cerita-cerita palsu dan salah
dan fake untuk memberatkan Hector Ayala. Kesaksian palsunya pun dipertontonkan bahwa Hector lah yang membunuh rekannya tersebut hingga tertabrak kereta api. Ia mulai memasang mimik sedih dan menipu orang-orang di persidangan. Berikutnya, giliran Matt Murdock membela Hector, bertanya kepada Officer Powell apakah ia mengenal seorang bernama Nick Torres. Namun terlihat Officer Powell di sini berkata bohong, ia tidak mengenal Nick Torres. Padahal Nick adalah agen rahasia yang bekerja di New York Police Department, kenal dengan polisi Powell dan rekannya itu. Dan ini membuka tabir baru persidangan. Salah satu anggota polisi di sana berkata bahwa Nick tidak boleh jadi saksi. Terlihat ada tato atau logo Punisher di lehernya. Dan Matt Murdock mendengar omongan itu dengan kekuatan super hearingnya ya guys. Tahu bahwa ini semua adalah komplotan polisi jahat, polisi yang kriminal. Dari episode kemarin kita banyak melihat para polisi kriminal dan jahat ini memakai lambang Punisher sebagai tato mereka. Baik di tangan, di leher. Ada apa nih? Kenapa mereka pakai logo Punisher? Di komik Marvel, petugas polisi di Amerika terkadang memakai logo tengkorak Punisher karena ingin memiliki kemampuan untuk menghukum orang-orang jahat, sama seperti Frank Castle atau The Punisher, sebagai pembela hukum yang memberikan hukuman sesuai keinginannya tanpa terbebani oleh batasan hukum dan identitas. Meskipun metodenya bukan metode yang biasa dan tentunya nggak akan didukung oleh pemerintah. Nah, tapi di series ini agak lain ya. Mereka memakai logo Punisher, tetapi mereka adalah orang-orang yang jahat. Tentu ini akan membuat Frank Castle nanti akan marah ya guys. Agent Cherry bersama temannya mempersiapkan Nick Torres untuk bersaksi di persidangan secara sembunyi-sembunyi. Namun motor polisi membuntuti mereka yang ternyata adalah Officer Powell. Ia ingin memaksa untuk mengeluarkan Nick Torres dan mengambilnya dari mobil itu, namun ternyata dibuka nggak ada ya guys. Ternyata inilah siasat dari Agent Cherry. Mereka split atau berpisah gitu. Ternyata Nick Torres bersama dengan rekan kepercayaan Matt menggunakan taksi, mobil yang lain terpisah untuk mengecoh Officer Powell, dan Nick Torres pun berhasil sampai tepat waktu ke persidangan dan mulai bersaksi. Matt Murdock pikir si Nick Torres ini akan berani ya berkata jujur bahwa Hector Ayala itu membantunya dan bukan Hector lah yang membunuh polisi itu. Namun Nick berbohong dan tidak berkata jujur, membuat Matt sangat marah dan kecewa. Dan orang-orang mulai bereaksi ya di persidangan, mulai riuh pikuk. Terlihat di sebuah gedung terbengkalai, Buck Cashman menemui gangster kelompoknya si Vanessa Fisk. Kalau kalian ingat, Buck Cashman ini adalah bawahannya Wilson Fisk di wali kota New York ya. Buck seolah-olah mewakili Wilson Fisk sebagai wali kota. Terlihat Buck memberikan sebuah ganti rugi sebesar 1,8, aku nggak tahu ya ini 1,8 apa, entah juta entah miliar, ke salah satu kubu gangster yang ternyata kubu Luka dan kubu Victor gangster inilah kemarin yang membunuh salah satu truk yang di awal aku ceritakan tadi ya teman-teman. Ada gesekan antar dua geng ini. Malamnya kembali ke kantor firma hukum Matt Murdock dan McDuffie. Ada Agent Cherry. Mereka berpikir dan memutar otak bagaimana menyelamatkan Hector. Saksi kunci mereka udah hilang. Gak mau berkata jujur, bohong. Mereka gak bisa menemukan bukti apapun lagi terkait keterlibatan Nick Torres, Agent Powell, terhadap kebebasan Hector. Matt pun tinggal menunggu saksi Hector itu sendiri menceritakan point of view sesungguhnya apa sih yang terjadi malam itu untuk persidangan besoknya ya guys. Di kantor konseling Dr. Heather Glenn, Vanessa dan Wilson membicarakan tentang pembajakan dan gesekan antar grup mafia Luka dan Victor sehingga terjadi pembunuhan di dekat dermaga kemarin. Ganti rugi pun dikirimkan oleh Vanessa Fisk ke Victor yang berusaha untuk menyelesaikan masalah mafia ini antara Luka dan Victor. Wilson Fisk terlihat di sini masih waspada dengan istrinya itu ya, tetapi istrinya membantu permasalahannya. Vanessa masih menghargai Wilson sebagai suaminya, namun mereka langsung terlibat cekcok mulut ketika Vanessa membahas anak mereka Adam dan apa yang dilakukan Wilson Fisk selama mereka kehilangan anaknya, mengabaikan Vanessa karena kesalahannya, seolah-olah ia harus menebus dosa gitu. Untungnya Dr. Glenn datang, mereka pun tidak terlibat cekcok lagi. Esoknya persidangan pun dimulai. Hector Ayala mulai memberikan kesaksian mengenai point of view-nya pada malam itu, sejujur-jujurnya bahwa ia tidak pernah sama sekali mendorong anggota polisi tersebut hingga tertabrak kereta api. Hector ternyata hendak menyetorkan uang tabungannya malam itu karena ia mau membeli properti rumah, karena dia itu rumahnya masih gabung sama sepupunya ya. Dan ini adalah hadiah untuk istrinya. Ia juga membawa bunga malam itu untuk istrinya. Kebetulan melintas di peron kereta api dan mendengar teriakan lelaki yang dipukuli, ia pun hendak menyelamatkannya. Akhirnya orang-orang pun mendengar point of view dari Hector Ayala terkait apa yang terjadi malam itu. Matt pun kembali bertanya kepada Hector, ia mau menyelamatkan orang-orang bahkan membahayakan dirinya sendiri. Apakah ia White Tiger? Orang-orang pun langsung riuh ya teman-teman, karena White Tiger ini sama seperti Daredevil, seorang
seorang vigilante yang sering masuk ke pemberitaan media televisi. Semua orang pun tambah terkejut dalam ruangan ketika Matt membawa dan mempertontonkan topeng White Tiger yang ia temukan di dalam rumah Hector Ayala. Hakim Cooper pun langsung mempending persidangan, memanggil Matt dan jaksa penuntut ke ruangannya. Mereka berdebat tentang Matt yang melanggar aturan karena mengungkap identitas asli Hector Ayala yang seorang White Tiger. Karena di episode sebelumnya, Matt kan di sini berjanji untuk tidak membawa identitas Hector sebagai White Tiger di persidangan ini. Tapi ternyata ia nggak menepati janji ya teman-teman, dan malah mempersulit keadaan si hakim. Matt harus melakukan ini, nggak ada cara lain. Karena saksi kuncinya udah berbohong. Cuman inilah satu-satunya people power yang mungkin akan merubah keputusan hasil persidangan. Akhirnya mereka melanjutkan persidangan, dan orang-orang, masyarakat mulai berkomentar di BB Report terhadap identitas Hector Ayala yang seorang White Tiger sudah terungkap. Berkata bahwa ia harus mendapatkan persidangan yang adil. Di selnya, Hector terlihat terkejut ketika Matt langsung bertanya kepadanya mengenai identitasnya sebagai White Tiger atau bukan. Hector menjadi White Tiger itu karena ia dipilih, bukan karena ia memilih. Dan juga White Tiger itu bukan hanya sekedar kostum, tapi melainkan tanggung jawab moral yang harus ia pegang sebagai avatar dari dewa White Tiger. Jadi kalau di versi komik, White Tiger ini sama seperti Layla El Fauli, avatar Dewi Taweret, Spector, avatar dewa Khonsu. Berikut pun Hector Ayala merupakan avatar dari dewa White Tiger atau dewa Tiger. Jadi ketika Hector Ayala memakai amuletnya tersebut atau kalung Amulet White Tiger, ia akan mendapatkan kekuatan super ya guys. Di sini Matt juga memperingati Hector bahwa karena identitasnya sudah terungkap, ia harus memikirkan keselamatan keluarganya, istrinya, dan anaknya. Ia nggak bisa lagi berkeliaran memakai kostum White Tiger, membahayakan identitasnya dan istrinya. Esoknya persidangan pun dimulai. Di sini Matt Murdock mulai menghadirkan saksi-saksi kunci atau orang-orang yang berada di kota New York yang selama ini diselamatkan oleh Hector Ayala ya teman-teman. Dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, laporan-laporan polisi terkait kinerja White Tiger ini sebagai vigilante menghukum orang-orang di jalanan yang berbuat kriminal dan kejahatan, sehingga jadi bahan pertimbangan para hakim dan para judge untuk bisa membebaskan Hector Ayala dari semua tuntutan. Karena kan dia seorang superhero vigilante, nggak mungkin banget untuk membunuh, membahayakan anggota polisi. Tetapi di sini jaksa penuntut masih menyalahkan Hector Ayala. Bukan berarti ia pernah melakukan hal baik, ia nggak bisa membunuh orang atau melakukan hal jahat. Jadi semua orang itu punya kesempatan untuk melakukan kejahatan, termasuk Hector Ayala ini yang seorang vigilante. Bukan berarti ia nggak bisa melakukan tindak kriminal, pasti bisa. Jadi dia masih bersikeras yang menuntut Hector Ayala lah mendorong officer anggota polisi itu. Bener-bener ya episode kali ini tuh gregetan banget ya teman-teman. Apalagi dengan bebas para polisi-polisi jahat itu menggunakan tato dan lambang Punisher, dan malah membuat citra buruk Punisher dengan lambangnya itu ya teman-teman. Di versi komik Punisher itu ada 2 lambang juga nih. Dia pernah buat lambang barunya, tengkorak Punisher itu, setelah lambangnya sering disalahgunakan oleh pihak kepolisian. Dan kalau di real life atau dunia nyata, pihak Marvel juga hendak membuat sebuah keputusan hak cipta ya teman-teman terhadap lambang Punisher ini, karena pernah dipakai oleh pihak kepolisian Amerika dalam menghentikan demonstrasi gitu, menggunakan label dan lambang official Marvel Punisher. Jadi di dunia nyata pun pihak kepolisian memakai ya guys ya, dalam unjuk demonstrasi di Amerika. Nah jadi ini juga akan dihak ciptain lah oleh Marvel ya guys, sehingga pihak pemerintah di real life pun itu nggak bisa menggunakan lambang Punisher ini. Hari yang dinanti pun tiba teman-teman. Keluarlah putusan dari pengadilan terkait nasib Hector Ayala ini, apakah dituntut atau dibebaskan. Dan ternyata setelah para judge dan para hakim berunding, Hector Ayala pun dibebaskan dari semua tuntutan dan ia dinyatakan tidak bersalah dan tidak melakukan tindakan pembunuhan terhadap anggota polisi tersebut teman-teman. Semua orang pun bersorak-sorai gembira, termasuk Matt Murdock dan juga Hector yang akhirnya dibebaskan dari tuntutan, hal yang gak pernah ia lakukan. Akhirnya Matt Murdock dan McDuffie pun diwawancarai ya oleh orang-orang mereka yang membantu Hector bisa terbebas dari fitnah itu. Wilson Fisk yang menonton pemberitaan ini terkait bebasnya Hector Ayala kesal ya teman-teman. Dia nggak suka vigilante kayak Hector Ayala itu bisa bebas. Akhirnya ia menelepon BB Urich dari The BB Report untuk mewawancarainya, memberikan point of view dari dirinya sendiri terkait keputusan hakim yang salah banget, dan ia akan segera menindaklanjuti para vigilante ini agar tidak lagi berkeliaran. Intinya Wilson Fisk tidak suka dengan keputusan para hakim membebaskan Hector Ayala White Tiger. Di apartemennya terlihat Matt Murdock dan Dr. Heather Glenn ini sedang chilling bareng ya, dinner dan minum-minum bersama guys. Terlihat Matt Murdock di sini moodnya bagus ya,
karena ia berhasil memenangkan persidangan dan menyelamatkan Hector Ayala. Segera Baby Urich mewawancarai Wilson Fisk malam itu. Secara eksklusif direkam langsung suaranya ya teman-teman. Menunjukkan kekesalan dan ketidaksepahaman Wilson Fisk terkait Hector Ayala yang dibebaskan oleh para hakim. Dilanjutkan dengan Hector Ayala yang masih memakai kostum White Tiger dan tiba-tiba dia mati ditembak ya teman-teman di bagian kepalanya oleh orang misterius memakai jaket dan penutup kepala, dan di dadanya berlambang logo Punisher berwarna putih. Tentu ini bukan Punisher yang asli ya guys. Jadi ini bukan Frank Castle, ini hanyalah para polisi-polisi jahat tadi ataupun anggota mafia geng yang menyalahgunakan logo dari Punisher. Dan akhirnya episode kali ini pun berakhir ditutup dengan kematian Hector Ayala. Hector Ayala itu mati sebelum kita bisa melihat aksinya ya. Wah, pasti kalau Bang Mamat mendengar orang yang sudah ia selamatkan tiba-tiba mati itu, wah pasti ngamuk banget ya dia. Sumpah sih aku kesel banget ya di scene ini. Bisa-bisanya Hector Ayala mati gitu aja ditembak gitu ya teman-teman. Padahal kan posisinya ia sedang memakai kalung White Tiger Amulet yang harusnya memberikan ia kekuatan superhuman kalau ia memakai kalung itu. Tiba-tiba langsung mudah banget dibunuh. Ini sumpah sih aku kesel banget ya bagian ini ya guys. Kayak nggak jelas banget gitu. Belum melihat aksinya udah mati aja. Ya minimal kasihlah kematian yang heroik untuk Hector Ayala atau White Tiger. Masa tiba-tiba dia nggak ngelihat sih orang random muncul dari balik gang, sedangkan ia seorang vigilante gitu ya. Avatar dewa White Tiger pula. Aduh, nggak bisa sih. Ini plot hole banget dan lazy writing banget. Untuk episode ketiga ini aku nggak suka guys. Padahal di awal udah intens banget dibangun, tiba-tiba White Tigernya mati gitu aja. Dan juga ini sebagai penghormatan ya teman-teman terhadap pemeran dari Hector Ayala White Tiger yang sudah berpulang Desember 2023 tahun lalu ya guys, yaitu Kamar de los Reyes akibat sakit kankernya. Ya semoga dia selalu rest in peace ya teman-teman. Oke guys, itu dia ya breakdown aku untuk episode ketiga Daredevil Born Again. Tulis di kolom komentar pendapat kalian apa nih untuk series ini. Kita lanjutin lagi untuk nge-breakdown episode keempat minggu depan ya guys. Terus pantengin channel Jokastoy untuk update terbaru project-project MCU dan Marvel Studios. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.